Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Baik Ibu, saudara-saudara terkasih, buka bersama saya di Mazmur 94, mulai ayat yang pertama. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya Hakim, bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Berapa banyak di antara kita seringkali dapat perlakuan buruk dari orang lain. Bahkan orang yang memusuhin kita, orang yang memfitnah kita, mereka hidupnya tambah bahagia, sedang kita hidupnya malah blesek, nggak karu-karuan. Tetapi apa yang ditabur orang, itulah suatu hari yang mereka akan tuai. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami ancaman, ngalami tekanan, ngalami himpitan, ngalami masalah, ngalami persoalan, pastikan hatimu benar di hadapan Tuhan dahulu. Kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, dan pastikan engkau berada di pihak Tuhan, artinya engkau nggak hidup dalam dosa, nggak hidup dalam kesalahan, tapi kalau engkau sedang dalam kesalahan, dalam dosa, bertobat. Ketika engkau bertobat dan balik sama Tuhan, posisimu itu berada di pihaknya Tuhan. Tapi ketika engkau melakukan kesalahan dan pelanggaran hari ini, dan sampai orang memusuhi, menghina, mencaci maki, dan lain sebagainya, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Bereskan. Tuhan akan ampuni, Tuhan akan bereskan hatimu, Tuhan akan pulihkan hidupmu, dan engkau berada di posisinya pihaknya Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, dapat dipastikan engkau menjadi pihak di mana Tuhan akan menjadi lawanmu. Apa yang terjadi kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran di luar proteksi Tuhan, di luar penjagaan Tuhan, ujung hidupmu akan hancur, ujung hidupmu akan babak belur, ujung hidupmu akan mengalami kekacauan. Nah, ketika engkau mulai memilih untuk hidup benar dan takut akan Tuhan, engkau akan mengalami pemulihan step by step. Toh tetap akan ada di sekitar kita ini orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang nyakitin, orang-orang yang kurang ajar, orang yang ngomong kasar, orang yang merendahkan, dan lain sebagainya. Karena nggak semua orang bertobat, nggak semua orang kenal Tuhan. Ada saja. Bahkan orang di gereja pun mulutnya kadang seringkali jahat. Hamba Tuhan pun seringkali hanya sekedar punya gelar hamba Tuhan, tapi kelakuannya bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak semua orang itu suka dengan kita. Dapat dipastikan itu. Makanya saya seringkali ngomong, kalau Bapak Ibu nggak suka dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan, Bapak Ibu cari pendeta yang kok bisa bertumbuh. Nggak masalah. Karena setiap orang punya gaya bicara. Gaya bicara saya, cara menyampaikan firman, ya saya ya seperti ini. Tapi banyak orang ada yang suka, ada yang nggak suka. Nggak masalah. Kalau nggak suka, cari pendeta lain supaya nggak bertumbuh di sana. Kalau nggak suka, belajar terus. Saya ngajarin firman apa adanya. Nah, kalau kita ketemu orang yang tidak suka dengan kita, bahkan memusuhin kita, merendahkan kita, datang sama Tuhan. Nggak usah membela diri, nggak usah membenarkan diri, karena Tuhan itu adalah pembalas, Tuhan itu pembela. Bagian kita ini kan menjadi saksi, bukan menjadi hakim, bukan menilai orang lain, menghakimi kelemahan orang lain, menghakimi kesalahan orang lain. Tapi banyak di antara kita terjebak di dalamnya. Kita coba menghakimi kesalahan dan kekurangan orang lain. Kalau ada orang lain itu punya kesalahan, punya kekurangan, doain saja. Doain. Kalau engkau nggak mau doain, diam saja. Kalau engkau punya kesempatan untuk ngomong 4 mata, tegur dari hati ke hati. Tidak perlu menghakimi, tidak perlu menuduh. Tapi kita seringkali terjebak untuk menghakimi, menuduh. Lebih baik diam. Sekalipun kau diperlakukan buruk, sekalipun kau dianiaya, sekalipun kau ditekan, ditipu, dihianati, dan lain sebagainya, diperlakukan yang tidak senonoh sekalipun, diam, serahkan sama Tuhan. Izinkan Tuhan yang akan membalasnya, izinkan Tuhan yang akan membelamu. Karena bagian kita menjadi saksi. Saksi apa? Menghidupin gaya hidup Yesus. Nggak gampang, nggak mudah. Nggak seenak Bapak Ibu dengerin apa yang saya khotbahkan. Engkau harus mengalami itu. Engkau harus menjalani itu. Itu bagian yang Tuhan izinkan dalam hidupmu untuk membuat engkau kenal Tuhan step by step. Bapak Ibu, kadang ada persoalan yang seakan-akan menimpa kita, menekan kita, yang kita alami, yang tidak kita harapkan terjadi. Di baliknya itu ada skenario Tuhan, bahwa Tuhan sedang ngajarin engkau kenal jalannya, kenal maunya. Dan biasanya ketika engkau diperlakukan buruk orang lain, kamu merasa teraniaya dan tersakiti, orang yang menganiaya kamu hidupnya bahagia dan tenang-tenang saja, tapi tinggal tunggu waktu kok. Tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau engkau di pihak Tuhan, Tuhan akan menjadi pembelamu. Karena kamu adalah biji matanya Tuhan. Coba lihat di ayat yang kelima. Umatmu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milikmu sendiri mereka tindas.
janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Berapa banyak orang melakukan kejahatan seperti ini? Banyak orang tidak adil. Apapun, siapapun jabatanmu, apapun profesimu, kalau di dalam hatimu punya niat jahat, mau pegawai, mau pengusaha, mau pengacara, mau polisi, mau tentara, mau jemaat biasa, mau rakyat biasa, kalau didapatin hatimu itu tidak benar, hatimu itu busuk, hatimu itu culas, bertobat dan berubah. Siapapun ke orangnya. Belajar memiliki kemurnian hati. Jangan menjadi orang yang semaumu sendiri. Dan kau melakukan dosa, engkau melakukan pelanggaran yang kamu anggap benar, karena menguntungkan hidupmu, kamu bisa pakai ayat apapun untuk membela hidupmu, membenarkan dirimu. Padahal itu terang-terang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan bertentangan dengan firman. Cepat atau lambat kamu akan berurusan dengan Tuhan loh. Hidup kita ini bukan berbicara tentang keuntungan, kepentingan kita saja, tapi berbicara tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini nyenengin hati Tuhan apa tidak. Atau sekedar kita jalanin untuk memuaskan diri kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau hanya hidup, hanya mengejar kepuasanmu, ngejar hawa nafsumu, ngejar keinginanmu, ngejar keuntunganmu sendiri, dan kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan, dan tiba-tiba engkau dipanggil, engkau nggak bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena suatu hari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini, kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jangan dikira kalau hari ini engkau sedang berbuat jahat, engkau sedang berbuat dosa, kau pikir Tuhan nggak melihatnya. Apalagi yang pelayan Tuhan, apalagi yang hamba Tuhan, kau melakukan dosa tersembunyi, diam-diam dan orang nggak memperhatikan, pasanganmu nggak melihat, suamimu nggak melihat, istrimu nggak melihat, dan kamu pikir gembalamu juga nggak melihat, jemaat nggak melihat, kamu tetap melakukan dosa. Ketika cawan murka Tuhan itu penuh, engkau akan berurusan dengan Tuhan dan lebih rumet dan lebih ruwet dan lebih memusingkan kepalamu. Hari ini dengar firman ini, bertobat dan berubah, belajar nyenengin hati Tuhan. Jangan dipikir kamu melakukan hal dosa yang sembunyi-sembunyi. Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Bahkan semua apa yang akan kamu perbuat, Dia tahu, Dia mengerti. Yang tersembunyi sampai kedalaman batinmu pun Dia tahu dan Dia mengerti. Makanya hidup kita ini harus takut akan Tuhan. Orang hidup takut akan Tuhan itu tidak melakukan hal yang baik di depan orang loh. Kamu dilihat orang, mau nggak dilihat orang, kamu tetap hidup takut akan Tuhan. Mau dilihat istri atau nggak dilihat istri, mau lihat suami atau nggak lihat suami, kamu tetap memilih hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Hidup berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Belajar kenal Tuhan. Kalau hari ini engkau nggak terlalu peduli dengan Tuhan, kamu bisa melakukan kejahatan apapun, nipu, meras orang, bertindak jahat, melakukan kejahatan yang tersembunyi, mengkhianati, pakai uang orang, mau balikin, dan lain sebagainya. Kamu bisa lakukan semua kejahatan itu, dan selama kamu lakukan kejahatan, kelihatannya baik-baik saja, kamu nggak menimpa murka Tuhan, keuanganmu baik-baik saja, keluargamu baik-baik saja, tapi cepat atau lambat engkau akan melihat kehancuran demi kehancuran yang terjadi dalam hidupmu. Engkau akan melihat kekacauan yang terjadi dalam hidupmu. Hari ini, belajar mengerti isi hati Tuhan. Belajar hidup takut akan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ketika engkau melakukan kejahatan. Dan kejahatan itu menghasilkan uang dan anakmu. Kamu kasih makan dari uang hasil kejahatanmu. Terus kamu berharap keluargamu bahagia, anak cucumu bahagia. Jangan mimpi. Suatu hari apa yang kamu perbuat itu kamu akan tuainya. Karena apa yang kamu lakukan suatu hari akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Belajar. Belajar hidup takut akan Tuhan. Lihat yang ke-8. Apalagi kalau Bapak Ibu nih menganiaya orang yang lemah, tidak punya kekuatan. Semena-mena dengan orang yang lemah. Wah, kamu akan berurusan lebih rumit dengan Tuhan loh. Karena orang yang lemah itu biasanya hanya nerimo, ngalah terus karena nggak punya kekuatan dan kemampuan. Nah, kamu yang punya kemampuan dan kekuatan, punya posisi dan jabatan, kamu tekan orang, kamu lawan orang, kamu rendahkan orang, kamu akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Cepat atau lambat. Perhatikan di ayat yang ke-8, perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanam telinga masakan dia tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sungguhnya semuanya sia-sia belaka. Bapak Ibu, Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman hati kita.
Dia yang mengerti sampai kedalaman hati kita. Ketika engkau dengar firman, dan firman itu nempel hidupmu, harusnya engkau sadar diri dan bertobat loh. Jangan sampai nanti murkanya menghajar, murkanya turun atas hidupmu. Bertobat lebih baik. Kita memiliki kepekaan yang tajam. Jadi orang itu yang cerdas secara rohani. Kalau didapatin sikap hatimu tidak benar, berubah dan bertobat. Jangan terus melakukan kejahatan. Jangan terus hidup di dalam dosa. Orang berpikir begini, wah aku baik-baik saja kok. Hidupku tenang-tenang saja. Hidupku nggak ada masalah, tapi tinggal tunggu waktu. Engkau akan melihat apa yang kamu perbuat. Suatu hari kamu akan terima akibatnya. Karena setiap yang kamu tabur, suatu hari kamu akan tuai. Sekarang kita lihat lagi. Ayat yang ke-12, berbagilah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dan yang kau ajarin Tauratmu. Ini orang yang sedang mengalami proses. Itu artinya Tuhan sedang ajarin untuk hidup takut akan Tuhan, untuk kenal sama Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu sedang mengalami proses, mengalami kehancuran hari ini, gara-gara kesalahanmu, gara-gara kelakuanmu, gara-gara perbuatanmu, gara-gara tindakanmu, dan selama ini tidak peduli Tuhan, dan sekarang ini waktunya engkau bertobat dan berubah loh. Karena dengan kejadian ini akan mengajarin hidup kita tentang kebenaran firman Tuhan. Justru dalam kondisi hancur, kondisi keuanganmu babak belur, kau mesti cari Tuhan, kau mesti cintai Tuhan, mesti kejar Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Belajar dari semua kejadian. Semua kejadian Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami itu harusnya belajar. Karena dari situ Tuhan ngajarin. Responmu harus benar. Sikap hatimu harus benar. Dari semua persoalan kejadian yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang tarik kita untuk dekat sama Dia loh. Kalau respon hatimu benar. Tapi banyak orang responnya salah. Kecewa, sakit hati, nyalain orang lain, cari kambing hitam, dan lain sebagainya. Harusnya dengan semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita, kita semakin cari Tuhan. Semakin kita kejar Tuhan. Semakin kita cintai Tuhan. Semakin kita hormatin Tuhan. Semakin kita berserah sama Tuhan. Hidupmu akan dibawa terus. Karena Tuhan tahu kok. Rancangan manusia itu hanya sia-sia belaka. Harusnya manusia ngikutin rancangan Tuhan. Bukan ngikutin rancangannya sendiri. Hidup kita ini diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan. Tuhan ciptakan kita ini spesial, unik satu dengan yang lain. Tidak pernah ada yang sama satu dengan yang lainnya. Artinya kita diciptakan untuk satu tujuan. Dan kita harus menggenapi tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bukan jalan hidup kita sendiri. Bapak Ibu, cari Tuhan. Kejar Tuhan. Cintai Tuhan. Hari ini kau ngalami apa? Tuhan sedang ngajarin hidupmu, responmu harus benar. Harus ngerti kebenaran. Ayat yang ke-13, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lubang untuk orang fasik. Tunggu pembelaan yang dari Tuhan. Kamu diperlakukan buruk oleh orang lain, kamu dihina, kamu dianatin, kamu disakitin. Jalan, kejar dan cari Tuhan. Kejar sungguh-sungguh, hatimu nempel sama Tuhan. Suatu hari orang fasik itu akan masuk ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Di ayat yang 14, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Dengerin baik-baik, Tuhan tidak akan pernah membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan pernah ditinggalkannya. Yang jadi masalahnya, kamu yakin gak kamu hari ini miliknya Tuhan? Kamu yakin gak posisimu benar di hadapan Tuhan? Pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Dan kau menjadi orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran loh. Hari ini kalau kau melakukan dosa dan pelanggaran, kamu tahu kok kalau kamu melakukan dosa dan pelanggaran, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kekotoran, hidup dalam dosa, kamu tahu itu. Kalau kamu tahu itu, sadar diri dan bertobat loh. Kamu hidup dalam kejahatan, orang lain tidak lihat. Tetapi Tuhan bicara dalam hatimu. Kamu nipu orang, kamu berbuat culas, seakan-akan gak terjadi apa-apa. Tunggu waktunya. Orang-orang jahat, suatu hari dia akan ketimpa hukuman yang lebih berat. Hari ini bertobat, sadar diri. Tetapi ketika engkau mengalami aniaya, hari ini loh Pak, aku udah cari Tuhan, aku sudah puasa, aku udah jerit, aku udah teriak, aku udah nyembah Tuhan, aku udah ikut melayani Tuhan, Pak, hidupku menderita. Dengerin baik-baik. Tuhan tidak akan membuang umatnya, dia akan terima. Kalau kamu datang kepada dia, dia kasih karunia masih tersedia. Sekalipun kamu melakukan dosa, bunuh orang, kepahitan dan lain sebagainya, kamu berzina, kamu menjual diri, kamu jadi pelacur, kamu jadi pembohong, kamu jadi tukang tipu, kamu hari ini bertobat, kasih karunia masih tersedia. 1 Yohanes pasal yang
1 ayat yang ke-9, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosamu, Dia akan mengampuni pelanggaranmu. Ketika engkau minta ampun, dikuduskan, disucikan. Dia tidak membuang umatnya, Dia akan terima kamu sampai hari ini. Hanya dibutuhkan hatimu yang mau bertobat, hatimu yang mau berubah, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Alkitab katakan, Yohanes katakan kok, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Dia di dalammu, Dia mengurapimu, Dia menyertaimu, dan Dia akan membawa hidupmu berjalan dalam ketetapan Tuhan. Bapak Ibu coba perhatikan, kenapa kok hidup kita babak belur? Kenapa kok hidup kita ini hancur-hancuran? Kenapa kok hidup kita ini jatuh dalam dosa? Kenapa kok hidup kita ini keluarga, pernikahan, dan lain sebagainya tidak bahagia, isinya ruwet semua? Coba perhatikan, selidiki. Kenapa kamu sampai ngalami kehancuran? Kenapa kamu sampai ngalami kekacauan itu? Karena dapat dipastikan kamu memilih jalanmu sendiri, bukan jalannya Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, jalanmu akan naik terus kok. Ngalami promosi, sekalipun ngalami padang gurun, sekalipun ngalami lembah kekelaman, tapi tujuannya Tuhan. Tuhan Dia baik, tidak meninggalkan kita, Dia beserta kita, Dia akan tuntun langkah kita. Bagian kita itulah mengerti isi hati Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri. Bukan hidup semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Nah, semua orang sampai ke level ini hanya sekedar jalani kekristenan agamawi. Dengerin baik-baik. Orang yang Kristennya agamawi, oh Pak, saya udah Kristen dari nenek moyang. I don't care. Gak peduli kamu Kristen dari lahir. Oh ya udah, haleluya. Tetapi kalau kamu gak memiliki hubungan dengan Tuhan, kamu gak cintai Tuhan, kamu gak kasih Tuhan, kamu gak belajar hidup dalam ketetapannya, hidupmu akan binasa loh. Kekristenan bukannya sekedar rutin ibadah agamawi kok. Saya perhatikan ada worship leader yang berzina, ke diskotik. Ada pemain musik yang hidup jatuh dalam dosa. Ada hamba Tuhan yang selingkuh dan lain sebagainya. Tidak jaminan kok. Makanya dapat dipastikan hidupmu harus benar dulu di hadapan Tuhan. Makanya pelayanan atau datang minggu ke gereja nggak menjamin kamu ini menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan. Tetapi orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan pasti datang ke gereja, pasti beribadah. Tapi orang hanya sekedar minggu ke gereja, hatinya bisa mengembara kemana-mana kok. Makanya dibutuhkan pertobatan dan kemurnian hati untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh dengan tulus hati mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang itu akan mendedikasikan hatinya, hidup dalam kekudusan kesucian, hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Kita lihat lagi di ayat yang ke-15. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu pasti hidupnya akan berjalan dalam hukum dan ketetapan Tuhan. Tidak habis pikir kalau ada orang yang percaya Tuhan hanya ingin diberkati, ya tidak masalah kamu. Kamu ingin dapat upah dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi dengan kau kenal Tuhan, hatimu harus berubah. Motivasimu hari ini bukan hanya sekedar ingin diberkati, ingin diselamatkan, tapi hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Levelnya udah berbeda loh. Kamu memiliki ketulusan dan kemurnian untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Bayangkan kamu hanya datang gereja, ingin terima berkat, ingin terima nubuatan, ingin terima segala sesuatu yang baik, tapi kamu nggak pernah beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Dapat apa ujungnya? Belajar memberi hati dengan tulus dan murni, jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai korban yang kudus, suci, tak dan bercacat selalu. Korbannya itu diri kita sendiri loh. Zaman perjanjian lama untuk menebus dosa harus potong domba, harus potong merpati. Tapi hari ini kalau kita mau hidup kudus, kita persembahkan tubuh kita. Tubuh berbicara tentang roh manusia, roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya, seluruhnya. Pikiran, kemauan, kehendak kita. Tubuh kita pun belajar jadi baitnya Allah, jadi tempat yang kudus, tempat suci, untuk jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Bukan yang sekedar datang minggu, sekedar 45 menit di gereja, atau 2 jam di gereja, terus kamu pulang gak menghidupin kehidupan, hidupmu masih bejat, hidupmu masih ngawur, hidupmu dalam dosa. Terus kamu mimpi jadi orang kesayangannya Tuhan. Suatu hari kamu akan menghadap Tuhan dan kamu akan didapat menjadi hamba yang jahat loh, tidak melakukan ketetapan Tuhan, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini motivasi hati kita harus belajar dimurnikan, disucikan. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan. Saya ini pernah ngalami posisi tidak berdaya, tidak mampu, tidak. Saya pikir saya udah nggak bisa dipulihkan. Dan ternyata Tuhan ngajarin saya untuk belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saya nggak bisa berjalan, saya nggak bisa melakukan apa-apa,
Justru saya menyerahkan hidup saya. Saya komitmen dengan istri saya. Ya, kita mau habiskan waktu kita untuk nyenengin hati Tuhan. Kita lakukan semampu kita, sekuat kita, sebisa kita untuk nyenengin hati Tuhan loh. Dan yang kita kejar bukan yang lain, tapi kita ingin nyenengin hati Tuhan. Kita mau habiskan waktu kita jadi berkat bagi banyak orang. Dulu kita ingin beli ini, beli itu. Kita ingin ini, ingin itu. Sekarang kalau ada, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sudah motivasi ini semakin dimurnikan. Karena semakin kita ikut Tuhan, motivasi yang di dalam itu semakin dimurnikan. Kamu ngaku cinta Tuhan, tapi kamu kedagingannya luar biasa. Hawa nafsumu yang ngontrol, hawa nafsumu yang mengendalikan, emosimu meledak-meledak. Kamu ini ngikut Tuhan atau ngikutin keinginan setan? Berjalan dalam Tuhan itu belajar hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Memiliki ketulusan dan kemurnian. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-16. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Dengerin baik-baik ya. Engkau yang sedang mengalami aniaya, engkau sedang tertekan, engkau yang sedang hidupnya babak belur, sedang hidupnya mengalami kekacauan, sedang diuber-uber orang, sedang dianiaya orang lain, sedang diancam oleh orang lain. Yang jadi pembelamu adalah Tuhan loh. Yang menjadi perlindunganmu adalah Tuhan loh. Orang bisa berencana melakukan kejahatan. Orang bisa punya strategi. Mungkin bisa pakai lawyer yang paling mahal. Udah punya koneksi dengan petinggi-petinggi dan lain sebagainya lah. Tetapi ketika kamu bersama Tuhan, itu more than enough, lebih dari segalanya. Karena Tuhan yang menjadi pembelamu, jadi pelindungmu, Dia yang akan bisa mengatur dan merubah isi hati orang. Makanya nempel sama Tuhan itu penting. Nempel sama Tuhan itu penting. Jangan kalau ada orang melakukan kejahatan, kamu dengan pakai kekuatan untuk balas dendam, untuk nyerang balik, untuk maki balik, untuk melakukan hal yang lebih jahat dari yang dia lakukan. Tidak ada gunanya. Percuma sia-sia. Izinkan Tuhan yang menjadi pembela dalam hidupmu. Izinkan Tuhan yang berkuasa menjadi pelindungmu. Jangan kamu melindungi dirimu sendiri. Tapi kita harus tetap pakai hikmat. Kita harus cerdik seperti ular dan tetap memiliki ketulusan seperti merpati. Bukan jadi orang Kristen yang plongo dan bodoh, tidak ngelakuin apa-apa. Kita harus jadi orang Kristen yang cerdik dan cermat. Tapi kita juga harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kuncinya itu orang itu harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin dengerin apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarin, kuncinya adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanpa engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hidupmu itu hancur. Hidupmu masuk dalam medan peperangan tanpa perlindungan, tanpa senjata, hancur. Kamu bisa dihabisin oleh dunia, bisa dihabisin oleh hawa nafsumu sendiri, kamu bisa dihabisin oleh roh-roh jahat loh. Hidup kita hari ini butuh Tuhan dan perlu membangun keintiman dengan Tuhan. I don't care kamu punya gelar seperti apa. Saya tidak peduli Bapak Ibu punya jabatan seperti apa. Bapak Ibu punya jadi pendeta, punya gelarnya banyak, gembalain banyak jemaat. Tapi kalau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu itu hampa, kamu itu kosong, tidak ada bobotnya, nggak ada isinya. Kuncinya kita itu nempel sama Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau orang bangun keintiman dengan Tuhan, dia tahu apa yang harus dikerjakan, dia tahu apa yang harus dikatakan, dia tahu bagaimana harus bertindak. Kalau bukan Tuhan yang menuntun hidupmu, kamu akan terseok-seok, kamu akan jatuh bangun, kamu akan berdarah-darah, dan hidupmu nggak akan mengalami kemenangan. Jalan terus sama Tuhan. Di ayat yang ke-18, ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Bapak Ibu sedang stres hari ini, sedang bingung, sedang kacau, sedang marah, pingin membalas, rasanya terluka, merasa tersakitin. Kamu merasa nggak punya pengharapan, isinya khawatir terus, isinya stres terus. Cari Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang menyokong kita. Karena kasih setia Tuhan ada untuk kita. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Udah bisnis gagal, sudah semuanya hancur, utang banyak, kamu nggak cari Tuhan. Mau cari apa kamu? Cari Tuhan, kejar Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang menjadi penolong kita itu Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan orang lain. Justru ketika kita cari Tuhan, Tuhan akan koneksikan kita dengan orang-orang tertentu yang akan buat jalan buat kita. Kuncinya hati kita ini mau cari Tuhan dan bertobat. Karena kekuatan kita adalah Tuhan.
Harus duduk diam di kaki Tuhan. Belajar seperti Maria itu, dengerin Tuhan ngomong. Koreksi hatimu, semua kesalahanmu, semua kegagalanmu, semua dosamu serahin sama Tuhan. Dan Tuhan pelan-pelan akan pulihkan hidupmu. Saya melihat banyak orang yang dulunya hancur, dulunya berantakan. Dan ketika dia mulai cari Tuhan, awalnya sakit, awalnya tidak terima, awalnya marah, awalnya mau putus asa dan khawatir. Tetapi dia jalanin bersama Tuhan. Dia melangkah bersama Tuhan, nangis, berdarah-darah, jerit, tidak mampu, tidak kuat. Tetap Tuhan berikan kekuatan hari demi hari. Dan saya melihat hari ini mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan menjadi pelindung kita kok. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjadi perisai hidup kita. Dia yang menjadi pembela kita kok. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Dibutuhkan pertobatan. Dibutuhkan pertobatan. Kita akan lihat lagi. Ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hatiku, penghiburanmu yang menyenangkan jiwaku. Ada orang yang ngadepin masalah ya. Pikirannya membara kemana-mana. Bapak Ibu, yang menjadi penghiburan dan menyenangkan jiwamu adalah pribadi Tuhan. Banyak orang lagi stres, cari kedamaian di diskotik. Melacur ke kafe-kafe, kamu kelihatannya bahagia di sana. Pulang hatimu merana dan kosong. Kebahagiaan hanya ditemukan di dalam hadirat Tuhan, gak ada yang lain. Yang membuat damai sejahtera adalah kalau kamu ketemu pribadi Tuhan. Karena dia sumber kebahagiaan. Karena dia sumber penghiburan. Dia yang akan menghibur hidupmu. Dia akan menyenangkan jiwamu. Pikiranmu yang stres, bingung, gak bisa tidur sampai makan obat itu. Cari Tuhan, serahin sama Tuhan. Belajar berserah sama Tuhan. Dengerin pengajaran yang bagus. Dengerin khotbah yang bagus. Dan mulai duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan akan tolong hidupmu. Tuhan akan buka jalan dalam hidupmu. Dengerin baik-baik. Setelah Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa Rohnya turun menuntun kita sebagai orang-orang percaya. Dan roh itu namanya roh penghibur. Dia menyertain kita, dia melindungi kita, dia memimpin kita, dia mengurapi kita. Hari ini dia tinggal di dalam hatimu, dia bertata dalam hidupmu. Kalau kamu izinkan dia bertata, berkuasa dalam hidupmu, hidupmu akan dibawa mengalami promosi dan peningkatan. Naik terus, jadi berkat, dipulihkan. Tapi kalau kamu nggak izinkan Tuhan berkuasa dalam hidupmu, kamu akan mengalami kehancuran. Kebahagiaan tidak ditemukan dalam barang-barang mewah, dalam kekayaan. Kebahagiaan tidak ditemukan ke dalam hal yang materi dan fisik, atau liburan, atau apapun lah namanya. Kebahagiaan semua itu. Nanti kamu pulang juga berbeda lagi urusannya. Tapi kebahagiaan yang sejati, penghiburan yang sejati ketika engkau belajar duduk diam di kaki Tuhan. Koreksi hatimu, cari Tuhan dan cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kita akan lihat lagi. Di ayat yang ke-20, masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersengkongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allah adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Dengerin baik-baik ya hari ini. Jangan salah mengerti. Kalau kita dipanggil Tuhan hari ini jadi orang percaya, engkau dipanggil untuk menjadi saksi. Bukan melakukan pembalasan, bukan untuk menghakimi orang lain. Itu haknya Tuhan. Jangan ambil haknya Tuhan. Lakukan bagianmu. Tuhan akan bela hidupmu. Tuhan akan menjadi pembelamu dan musuhmu akan dibuat binasa loh. Pastikan posisimu hari ini benar di hadapan Tuhan. Tidak usah pusing dengan orang berbuat jahat. Saya sering kali dikata-katain jahat. Saya sering kali dicaci maki oleh netizen. I don't care, saya nggak peduli. Orang boleh ngomong apa aja. Orang boleh menuduh apa saja. Tapi selama saya hidup benar di hadapan Tuhan. Hati saya benar di hadapan Tuhan. Saya nggak pedulikan. Orang boleh ngomong apa saja. Tapi saya tahu Tuhan yang menjadi pembela saya. Tuhan yang akan bekerja atas hidup saya. Tuhan yang akan berkuasa atas hidup saya. Saya berdoa, Bapak Ibu hari ini, hidupmu akan menjadi hidup yang berbeda. Memiliki sikap yang berbeda. Kamu bisa tenang, enjoy. Orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Orang itu sudah matang dan dewasa. Kadang kita itu didewasakan lewat penderitaan. Kadang kita itu didewasakan lewat persoalan kok. Tapi seberapa jauh kamu berkemenangan dalam persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupmu.
Dengerin baik-baik ya. Kamu bisa menjadi orang yang tenang dan menguasai diri. Apalagi kamu tahu dan kenal Tuhan yang menjadi pembelamu. Kamu tahu dan kenal Tuhan yang menyertai hidupmu. Hidupmu akan tenang bersamanya. Jalan terus sama Tuhan. Hidup benar terus dalam Tuhan. Tuhan yang akan menjadi penolongmu. Tuhan sendiri akan berkarya, berperang menggantikan kau. Hari ini, Tuhan akan menjadi perisaimu. Dengan jalan di depanmu menggantikan kau berperang. Jalan terus sama Tuhan. Gak perlu khawatir, gak perlu bingung, gak perlu stres. Semakin kamu mengalami aniaya, semakin kamu mengalami tekanan, serah sama Tuhan. Izinkan Tuhan, beri waktu sama Tuhan untuk membalasnya. Kamu cukup diam kok. Saya ngomong sama istri saya, kita diam saja. Ketika ada orang mau berbuat jahat, kita diam saja. Ketika orang menuduh kita diam saja. Kita izinkan Tuhan yang bekerja. Dan real, benar Tuhan bekerja kok. Orang yang dibuat kalang kabut, orang yang dibikin rumit dan lain sebagainya. Kita nggak pingin ke orang itu dibikin rumit. Tapi Tuhan yang membela kita kok. Jalan terus sama Tuhan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tuhan yang akan beracara dalam hidupmu. Hari ini, belajar memberi hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Mendedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan. Engkau akan melihat keajaiban. Engkau melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat kamu yakin dan percaya jalan hidupmu dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan mulai hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Kamu belum selesai pekerjaanmu di muka bumi ini. Tuhan masih belum menyerah dengan hidupmu. Tuhan masih beracara dengan hidupmu. Dia masih bekerja dengan caranya. Akan membawamu dari kemenangan satu pada kemenangan lain. Dari kedahsyatan satu pada kedahsyatan yang lain. Jalan terus sama Tuhan. Amin. Koreksi hati, selidikin hati, pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami materaikan firman-Mu ini dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini menjadi kehidupan buat kami, dan kami percaya Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, kami dedikasikan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, bawa terus kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidup kami semakin diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari kedahsyatan satu ke kedahsyatan yang lain. Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Tuhan yang campur tangan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah tahir, jadilah pulih, jadilah sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.